Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, kembali lagi sama kita berdua di Tiba-tiba berbicara hari inilah ya. Tiba-tiba bicara kan. Random aja kan, Pak? ya. Hari ini tiba-tiba random aja nih. Jadi hari ini kita pakai bahasa Melayu ke bahasa Indonesia ke atau Bebas dengan, lah, ya. Dengan ciri khas masing-masing lah ya. ciri khas Bang Iwan kan. Oke loh ya. Ini aku sambil inilah ya berkopi. Menarik tuh, Pak. Oke. Tapi aku nak nanya nih, Pak, kita lokasi di mana sekarang tiba-tiba bicara nih sore ini? Ya, hari ini kita lagi di hutan kota. Hutan kota. Lokasi? Ya, lokasi kita sore ini ada di hutan kota. Ya. Dimana ada hutan di tengah kota. Wih, Nah, itu menarik kan? menarik. Lokasi Pekanbaru. Lokasi ada di kota Pekanbaru. Pekanbaru ya. Buat kopi pasti. Ini kalau di hutan kota nih harus sambil ngopi nih Bang Iwan. Ngopi pas betul. Mm-mm. Adem ya. Adem. Baru siap sepedaan ya kan. Sore Pekanbaru ke hutan kota. Ya. Tiba-tiba pengen berbicara. Atau Ya. kawan-kawan yang tahu kita tiba-tiba podcast. Cuman sebelum masuk lebih dalam, Oke. karena tadi ada bahasa tiba-tiba berbicara. Kalau kata teman-teman dari podcast kita pertama kan, tiba-tiba podcast, tiba-tiba random gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tiba-tiba berbicara ini, kenapa pada akhirnya dikasih nama tiba-tiba berbicara? Ada makna lebih dalamkah gitu? Sebenarnya sih udah persetujuan kita berdua sebenarnya, Pak ya. Maksudnya untuk menyampaikan unek-unek yang ada tentang lingkungan, Ya. kehidupan, sosial dan pekerjaan, Pak ya. Yang selama ini kita tahu ya kita punya kesibukan masing-masing lah. Iya. Pengen pula diskusi berdua kan. Oke lah, makanya kepikiran tiba-tiba podcast, tiba-tiba berbicara kan. Ya, pada akhirnya kita memutuskan next atau part selanjutnya itu tiba-tiba Berbicara. Ini kita anggap ini episode pertama kita, Pak ya. Ya, ini episode pertama. Yang kemarin Itu lebih kepada trailernya ya. trailer. Trailer Oke. sebagai video pengantar. Wis, menarik. Itu dia. Tapi Pak, apakah perlu next kita bikin episode kedua, ketiga, keempat? Tergantung dari obrolan kita pada hari ini. Itu. Ya, kawan-kawan pasti penasaran kan obrolan kita hari ini. Tetap pantau ya. Oke. Mungkin aku pengen next ada narasumber sih, Pak. Dari abang-abangan kita atau kawanan kita. Lingkungan kita lah gitu. Ya. Ya bisa, bukan hanya abang-abang saja kan, bahkan orang yang tidak kita kenal bisa kita ajak ngobrol bersama. Seperti judul besarnya adalah tiba-tiba berbicara. Bagaimana melalui berbicara ini menjadi wadah atau fasilitas kita untuk memberikan pengalaman, sharing, motivasi kepada kawan-kawan yang lainnya. Oke sih. Pertanyaan pertama aku lah, Pak ya. Iya. Iya kan, Bapak kan penggiat alam atau pengusaha dari jenis sewa alat indoor outdoor yang bernaungan di Pekanbaru ya, Pak ya. Iya. Union Adventure. Kita kawan-kawan yang belum tahu boleh follow Instagramnya. Boleh cek di Instagram atau di Google. Sudah masak. Wis, Artinya apa tuh? sudah masak. Airnya sudah masak. Matang. Oh, mateng. Menarik. Ada clue. Wak kita nih dari belahan ya. Oke. Jadi sambil aja. Union Adventure sendiri berdiri tahun berapa, Pak? Union Adventure. Iya. Sebentar ya Bang Iwan ya. Bang Iwan kopi hitam bisa Bang ya? Bisa dong. Pas kali kopi hitam di hutan kota. Iya. Yaman. Gokil. Itu teman kita clue, teman kita siapa? Gokil gitu. Gokil. Gimana pertanyaan? Pertanyaan aku kapan dibuka Union Adventure, Pak? Dibukanya ya? Iya, kapan berdirinya? Ini mungkin cukup panjang Bang Iwan kalau diceritakan. Cukup. Ini mau Secara singkat, ringkas saja. Kalau dulu memang berawalnya dari rumah, hobi. Karena kalau tidak didasari dari hobi, tidak didasari atas dasar kecintaan, kesenangan, rasanya mengerjakan sesuatu itu tidak
tidak ada semangat gitu, tidak ada effort. Nah, berawal dari rumah itu tahun 2020 bulan Januari. Oh, sebelum corona ya Pak ya? Ya, sebelum corona. Sampai pada akhirnya kalau di bisnis alat outdoor ini kan ada masa-masa bagusnya seperti 17 Agustus ya, gitu. Menarik. Nah, setelah jalan sekitar 6 atau 7 bulan. Oke. Tepatnya di bulan Agustus itu luar biasa meledaknya. Nah, pada akhirnya bukalah di toko itu bulan November 2020. Oke, pas. Nah, itulah kalau ditanya kapan berdirinya Union ini kan. Tapi itu usaha sekaligus hobi ya Pak? Ya, usaha yang berawal didasari atas dasar hobi dan kecintaan. Oke, menarik sih pertanyaan-pertanyaannya. Iya, tapi kalau misalnya pun di Union kan 2020 tuh. Nah, kalau di Angkringan Makna sendiri bagaimana tuh Bang Iwan? Angkringan Makna sama sih berdirinya 2020, tepatnya Desember. Oh, tepatnya Desember, berarti lepas dari sebulan ya? Iya, Desember tanggal 10-an. Oke. Jadi angkringan itu berdiri kebetulan pengennya bikin angkringan di tahun 2017. Cuman kesampaian doanya di tahun 2020 berdiri. Tapi alhamdulillah sih Pak, maksudnya itu kebetulan angkringan itu berdiri sebelum corona juga. Kita hampir barengan sih. Jadi 2017 sampai 2020 itu istilahnya cari pengalaman dulu ya. Relasi lah, perkawanan lah. Ya Maroko. Pokoknya itu sempat kerja di luar kah atau kegiatannya seperti apa Bang Iwan selama 3 tahun itu? Kalau kegiatan sendiri sebelum buka angkringan sih masih kerja sih sama orang, cari pengalaman dan berdiri rata-rata di Pekanbaru. Usaha-usaha kawan-kawan yang kita kerja di tempat-tempat. Iya. Ada lagi pertanyaan menarik tentang sambil ngopi boleh Bang Iwan? Opening kita ya? Iya. Kalau Pak ngopi ya? Ya, sambil ngopi boleh juga Bang Iwan. Menarik. Kita agak nyantai ya sore ini ya. Capek sih Pak, baru siap sepedaan ya. Kawan-kawan, jangan lupa ngopi sore. Jadi kawan-kawan, kita nih bikin tiba-tiba bicara atau tiba-tiba podcast ini adalah tujuannya untuk share kegiatan atau pribadi kita. Mungkin next kita bakal adain narasumber yang untuk motivasi kawan-kawan semua. Oke. Cuman ini untuk part pertama ini tidak ada moderator dan sekaligus kita pengisi berdua untuk pertama acara ini. Ya, acara ini. Cuman kalau kita lebih lanjut, ini masih sama berawal dari tahun tadi kan. Kalau di Union itu tentu punya arti juga kan. Iya. Nah, di makna itu, angkringan makna ini apa artinya itu Bang Iwan? Kenapa pada akhirnya Bang Iwan memikir, ternyata angkringan makna lebih oke nih? Iya. Awalnya kenapa aku milih nama makna? Saat itu kan kawan-kawan tuh kebiasaannya kan hobi nongkrong gitu loh. Hobi nongkrong, kedai kopi, warkop, random lah tempat nongkrongan. Tapi aku pengennya kayak mana tuh kita nongkrong, tapi kita setelah nongkrong kita ada pesan-pesan moral atau ide-ide untuk next buat gagasan baru gitu loh. Iya. Nongkrong tapi yang punya makna gitu, yang punya hasil gitu ya. Maksudnya pembualan kita setelah duduk ada tujuan, ada planning. Nah, bikinlah planning sebanyak mungkin dari 100 planning ada 50 planning yang terjadi gitu loh. Jadi makanya maknain aja lah gitu. Maknain aja tongkrongan ini gitu loh. Makanya random sih kepikiran ya udah kawan-kawan setuju ya udah angkringan makna, jadilah angkringan makna gitu. Oke, berarti sempat sharing juga ke teman-teman tuh ya. Sempat. Bagaimana dengan nama angkringan makna ini ya? Kawan-kawan oke semua kan? Ya udah, lanjut sampai sekarang. Iya. Kalau Union sendiri kan Union ya bahasa Inggris ya Pak ya? Iya. Bahasa Inggris. Maksudnya kepikiran Union tuh dari mana coba? Iya. Kalau Bang Iwan lah pertama kali dengar kata Union, apa yang ada di dalam pikiran Bang Iwan? Lucu-lucuan sih, kayak Union arti bawang ya kawan-kawan. Bawang ya? Iya bawang. Oke. Ada yang bilang bawang, ada yang bilang oli. Oh iya, oli. Union oil. Ada juga, tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman memang betul-betul serius nanya apa sih arti Union itu, kalau kita mengerucut ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari Union itu adalah kesatuan. Kesatuan ya? Ya, kesatuan yang dimana
setiap kegiatan alam bebas ini seperti ala-ala camping, Union menjadi suatu wadah yang memberikan teman-teman fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan alam bebasnya. Maka memang sedikit ego pengen terlihat nomor satu aja gitu. Ya, karena walaupun kita masih kecil, kita tidak mau dikecilkan. Aku suka caption ini. Suka ya Bang Iwan ya. Ntar aku buat caption ya dari ya. Bang Nanda kita. Jadi kalau lebih lanjut sampai pada akhirnya jalan mau tahun ketiga ini, alhamdulillah kalau dari data kita pun kita sudah menjadi lead di alat-alat outdoor yang ada di Pekanbaru. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bang Nanda kita. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih Pak target bisnis dari Union sendiri untuk tahun ini dan atau tahun yang akan datang? Target bisnis ya. Oke. Apakah mau buka cabang di Senayan, ketemu Messi tak jadi. Tak jadi. Oke. Kalau untuk target sendiri, kenapa setiap bisnis itu perlu namanya target? Karena ketika tidak ada target, artinya tidak ada pencapaian tadi kan. Setuju. Ada awal, ada akhir gitu. Benar. Nah, kalau dalam pandangan saya yang saya pelajari itu di tahun pertama itu adalah branding. Benar. Branding. Aku pengen orang-orang Pekanbaru tahu apa sih Union gitu. Oh, membranding ya. Iya, itu tahun pertama itu branding tuh. Karena kuatnya branding ini sangat-sangat bermanfaat untuk si bisnis ini kan. UMKM atau usaha. Terus lanjut di tahun kedua itu perbaiki sistem. Nah, menurut aku bisnis yang baik itu adalah bisnis yang menerapkan SOP yang baik. Harus ada sistemnya dari A sampai Z, sudah ada porsi-porsinya masing-masing. Ketika sistem itu sudah terbangun, baik itu anggota, baik itu kasir, baik itu tim cuci, baik itu shopkeeper, tinggal menjalankan job desk-nya masing-masing. Nah, saya rasa sistem yang baik, bisnis yang baik itu harus ada sistem. SOP. Lanjut di tahun ketiga, itulah namanya ekspansi tadi. Apa tuh Pak artinya ekspansi? Ekspansi tadi itu memperluas produk kita atau memperluas toko kita gitu. Melalui banyak hal gitu. Contohnya dengan cara salah satunya buka cabang. Nah, ketika kita buka cabang, contoh titik pertama ada di Bandeng ya. Bisa jadi di titik kedua entah itu di Marpoyan atau itu di Sudirman atau bisa jadi di Panam. Nah, ketika buka di sana tentu warga-warga Panam terbantu dan bertanya apa sih Union itu. Nah, balik lagi target tadi. Target tadi sama seperti ekspansi ini. Pengen buka cabang. Nah, sampai kapan? Ya, makanya kita buat kalender dalam setahun itu kita targetkan. Nah, mungkin kalau di makna seperti apa Bang Iwan? Makna sendiri target bisnisnya. Target bisnis masing-masing nggak muluk-muluk sih Pak ya. Maksudnya makna akan tetap menjadi makna ya Pak. Angkringan tetap menjadi gerobak kecil kuliner yang berdiri di Pekanbaru. Mungkin targetnya di tahun kedua kita udah jalan tahun kedua ya. Mungkin mengkuatkan kaki-kakinya dulu. Kaki-kaki ini dalam artian kaki-kakian ini kalau aku nyebutnya bahasanya apa ya? Mensejahterakan diri sendirilah sama kawan-kawan yang bekerja di angkringan. Dengan cara mensejahterakannya seperti apa? Ini buat kawan-kawan sih istilahnya dari segi keuangan mereka stabil, terbantu untuk menggaji keuangan. Salary gitu. Tapi istilahnya kan jarang gitu Pak, angkringan-angkringan gerobak kecil mempekerjakan kawan-kawan yang lebih dari 2 atau 3 orang. Iya, jarang bukan berarti tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah, aku pengen sedikit banyak membantu kawan-kawan yang masih nganggur sih Pak, yang ini. Mungkin target tahun ketiga mungkin insyaallah kalau tak ada halangan yang berhalangan gitu loh. Mungkin makna pengen apa sih Pak? Pengen buka cabang sih insyaallah. Sama berarti ya? Tahun ketiga insyaallah. Insyaallah ya. Ya, karena sesuatu itu tidak akan pernah tahu kalau belum pernah dicoba kan Pak ya. Iya. Tapi tetap kita harus memikirkan prosedurnya, strateginya ya. Ada step
by stepnya untuk melakukan itu gitu loh. Tidak boleh sembarang kalau si pribadi aku sih kawan-kawan. Oke, Menarik Pak ya. Artinya yang dapat aku ambil kesimpulannya memang target bisnis kita bersama buka cabang karena memang sama-sama di tahun ketiga ya. Iya. Ya mudah-mudahan untuk kita berdua bisnisnya Amin. baik Angkringan Makna, Union Adventure itu berjalan dengan baik. Jadi kawan-kawan, itulah obrolan menarik. Bakal ada pertanyaan selanjutnya sih. Aku penasaran sama Wak kita Bang Nanda ini tentang Union Adventure yang kalau aku pribadi bukan pecinta alam. Aku pengen sih, tapi aku suka dengan alam. Suka mandi ke sungai, suka pengen ke gunung, pengen ke apa. Tapi kan wadah untuk belajar itu kita harus mengetahui dari jenis alat dulu, tujuan kita. Makanya aku selalu sharing sama Wak kita Bang Nanda. Oke, pertanyaan selanjutnya agak menarik pertanyaannya Pak. Apa sih yang paling Bapak benci dari bisnis ini? Wes. Ini pertanyaan apa nih Pak? Wes. Aku dapat pertanyaan dari siapa nih? Iya, rekomendasi dari kawan-kawan. Apa sih yang kamu benci dari bisnis ini? Benci ya? Iya, benci. Artinya kalau ada benci ada kata suka juga ya? Iya benar, menarik sih pertanyaan dari kawan-kawan kita nih. Oke. Langsung dari hati kayak ini. Iya, karena mungkin teman-teman ini sudah tim ini ya penasaran pengen ya bertanya kan. Kalau disuka mana dulu nih yang bagusnya, benci atau suka? Benci deh. Benci dulu. Pertama, tentu di dalam bisnis ini tidak selamanya ada fase-fase yang kita senangi. Bener. Setuju? Setuju. Nah, tentu ada fase-fase yang memang jenuh ya? Jenuh kah atau ya kata stop bentar, Pak. Nah, kata jenuh sendiri kan kawan-kawan pasti ngalamin kan? Oke Pak, silakan. Ya. Menarik kan pertanyaan dari kawan-kawan kita nih? Ya. Paten Jadi kalau kali, Pak. Kita ganti dengan jangan benci lah ya, kita pasti kata lebih halus gitu. Ya, lebih halusnya jenuh ya. Jenuh tentu ya. Ada fase-fase jenuh itu. Nah, itu biasanya kegiatan yang memang kebetulan kalau Union ini kan sudah ada toko kan? Iya. Nah, memang terkadang kita jumpa dengan beberapa customer itu atau customer yang baru-baru pertama kali sewa atau beli di Union Adventure, ada beberapa yang sedikit ini apa ya bahasa resek gitu ya. Oh, resek. Atau wajar sih Pak, manusiawi ya. Ya, itu dia. Makanya memang ada sudah sampai ke fase itu. Cuman kita sebagai penjual tetap memberikan pelayanan yang baik. Contoh, kita sudah menjelaskan sistem kita itu adalah sistem sewa itu adalah 1 kali 24 jam. Benar. Nah, kita sampaikan dari awal SOP-nya seperti apa. Nah, kita jelaskan ketika memang lewat dari 24 jam itu, kita punya toleransi waktu. Benar. 3 jam. Lewat dari 3 jam itu kita hitung denda. Dan denda itu biasanya bukan langsung di hari berikutnya, tapi ada persenannya kan? Iya benar. 25%, 50%, 75 sampai 100%. Nah, itu sudah kita jelaskan dari awal. Nah, ketika pengembalian alat, ada beberapa customer yang melayangkan narasi seperti ini. Gimana? Loh, kita nggak tahu gitu. Ini cuman telat 2-3 jam kok gitu. Atau ini telat 4 jam gitu. Cuman kan sudah jelas tuh SOP-nya dari kita jelaskan dari awal. Makanya ada beberapa kali yang seperti itu. Itu yang pertama. Ada juga Pak, sering ya? Ada beberapa. Cuman itu kan namanya proses yang harus kita nikmati. Emosi Pak, dongkol. Dikatakan emosi itu ya beberapa kali. Ketika memang sudah tidak paham lagi kan. Iya benar. Nah, paling ya momen-momen seperti itulah kalau yang dikatakan jenuh tadi itu. Iya. Nah, kalau disuka tentu kan ada sinonim, ada ininya kan, ada yang dibenci, ada yang disenangi. Nah, kalau disenangi itu adalah prosesnya. Proses Pak, waktu Pak ya? Iya, karena hal-hal yang seperti itu kalau kita berpikirnya itu menjadi sebuah beban, itu menjadi sebuah kata benci. Tapi kalau kita nikmati, itu akan menjadi sebuah kata yang kita sukai gitu. Benar. Karena tidak semua orang bisa melalui proses itu, Bang Iwan. Wis, cakep kawan-kawan. Kawan-kawan, kalau lebih penasaran lagi sama Union Adventure,
bisa ke toko Pak ya. Sharing sama Pak Nanda Bisa. juga bisa ya. Bisa. Ini sambil ngopi kayak Sambil gini juga ngopi bisa. kita duduk-duduk ngobrol. Kita bisa nyampaikan unek-unek kita untuk apa? Ya, Untuk memberikan- perkara sewa ala indoor Iya, yang nggak memberikan tahu. saran, ya kan? Memberikan saran. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara bagaimana cara Bapak untuk memasarkan bisnis ini ke ranah publik gitu lah. Ya. Nah, ini menarik. Ada dua hal Bang Iwan. Dua hal. Pertama itu cara memasarkannya melalui online, Oke. ada yang dengan cara offline. Oke. Online sendiri. Online dulu ya. Online itu di salah satu kalender yang kita sudah susun, minimalnya dalam sebulan itu kita bekerja sama dengan influencer. Ya. Influencer yang memang Menggiat ya alam, bergeraknya itu bukan hanya di penggiat alam aja gitu. Oh. Yang bergeraknya itu memang ada di sosial media seperti TikTok Wih. atau Instagram. Content atau bahkan creator YouTube. Pak ya. Ya, orang banyak bilang content creator. Iya, iya. Nah, sebulan sekali itu kita bekerja sama Ya. membuat sebuah video. Video. Karena kan kalau di tahun-tahun sekarang ini orang lebih senang melihat video daripada foto kan. Iya benar. Nah, itu dalam sebulan sekali kita bekerja sama dengan content creator. Content creator. Terus yang kedua melalui offline. Kalau melalui offline sih Offline sih menurut aku yang tantangan sih Pak ya. Nah, offline ini sebenarnya bukan sebuah tantangan yang berat Alasannya? karena dengan cara kita silaturahmi saja itu sudah memasarkan dagangan kita gitu. Makanya ada kalau di perusahaan-perusahaan besar kan ada tim marketing biasanya. Tim marketing. Nah, Cocok. kalau kita hampir sama, tapi kita datang entah itu di kedai kopi, Iya. entah itu di angkringan, Iya. entah itu di Mapala, Iya. atau itu di tempat Sispala, SMA, Iya. SMA. Base camp kawan-kawan lah ya. Yang paling terakhir itu kita cara memasarkannya ada di salah satu SMA yang ada di Pekanbaru. Wis. Oh, generasi-generasi Iya, ini ya, milenial ya. milenial. Nah, di Menarik, SMA itu ada kegiatan pramuka. Pramuka. Oh, iya. Nah, ya kita suwon lah pertama kali kan memperkenalkan diri dan tentu disambut baik oleh pembina pramuka sekolah tersebut. Betul. Selanjutnya ya kita memberikan dasar-dasar alat-alat camping ini Iya. di sela-sela waktunya. Paling cara kita seperti itu, dua itu aja, online atau offline. Mungkin di angkringan makna seperti apa tuh Bang Iwan? Hampir samakah atau ada cara yang lain? Ya, sebenarnya sama sih Pak. Cuman aku lebih ulik sedikit ya. Hmm. Kalau di offline kita ya sering main ke kedai kopi kawan, angkringan kawan gitu. Oh, bisa sama ya. Mengenalkan bahwa silaturahmi iya, juga ya, silaturahmi. dasar wajib awalnya. Pak, wajib dong. Terus kalau online sendiri, akhirnya mana tidak terlalu aktif sih Pak di online sih Pak. Tapi ada sekali random kita buat video-video sinematik sedikit-sedikit untuk memperkenalkan, wah ini loh kita lagi suasana makna hari ini gini. Gitu sih Pak. Mantap, kebanyakan. mantap. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak ya. Ya. Menjelang kita maghrib ya. Iya. Udah mulai gelap hutan kota kawan-kawan. Iya. Tapi podcast kali ini kalau bisa dimanfaatin, kawan-kawan bisa lihat, bisa sharing ke teman-teman, terus bisa subscribe ya. Ya ngeri. Menarik. Ini udah YouTube ya. Upload episode pertama udah YouTube. Kawan-kawan boleh cek nanti pantau YouTube ini. Kita bakal ada next. Mungkin kita pakai narasumber Pak ya. Bisa jadi. Kita dua moderator. Bisa jadi next selanjutnya Lionel Messi. Wah, Wah. paling enggak Michael Bala ya. Oke, pertanyaan closing penutup. Apa sih manfaat bisnis Bapak Nanda dulu lah, manfaat bisnis Bapak terhadap lingkungan? Ya, ini menarik juga nih pertanyaan dari teman-teman karena selain bisnis yang baik itu selain adanya sistem, juga bisnis ini bisa memberikan manfaat atau memberikan dampak positif Yep. untuk lingkungan sekitar. Ya. Nah, biasanya yang biasa kita berikan kegiatan-kegiatan yang ada pemuda di sana. Oke. Katakan 17 Agustus Yep. atau kegiatan-kegiatan perlombaan seperti olahraga, Yep. baik voli atau olahraga. Oke. Nah, kita biasa mensupport melalui Oke. RT, RW setempat. Nah, dengan cara ya baik itu mensupport alat atau lebih ke dana. Lebih ke dana. Nah, Oke. karena sama juga seperti yang dulu, dulu kan. Selain itu bermanfaat untuk orang-orang sekitar, juga bermanfaat untuk lingkungan yang ada di toko itu. Siap. Oke. Segitu dulu ya kawan-kawan, bahwa podcast tiba-tiba berbicara hari ini nggak bisa panjang lebar.
Udah mulai azan, Mari kita ke masjid. mari kita ke masjid. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau podcast kita sederhana, alat kita belum sekeren kalian. Close to the door, close apa? Close apa dari Kobuzer tuh kan? Alatnya lengkap, kameranya ada 80 biji lah. Kita cuma memanfaatkan satu kamera, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Tujuan kita tidak aneh-aneh, tidak muluk-muluk. Sebenarnya pengen sharing, menyampaikan unek-unek kita bahwa wah begini loh bisnis kami yang kami jalanin, biar kawan-kawan next ke depannya mau tahu mau bikin buka usaha harusnya begini dulu langkah-langkahnya, step by stepnya. Pokoknya jangan malas-malas untuk diskusi lah, karena setiap permasalahan tuh perlu ada obrolan. Oke, sore ngopi dulu Pak. Cheers. Cheers. Oke. Yuk, Wan. Yuk. Tiba-tiba bicara. Assalamualaikum. Pakai sepeda, Wan.